Bank tanah merupakan konsep pengumpulan lahan yang dikuasai oleh pemerintah sehingga pengendalian harga tanah ada di tangan pemerintah. Lantas seberapa urgensinya keberadaan bank tanah dan keuntungan apa yang didapat sektor properti? Untuk membahasnya telah hadir Ketua Umum Real Estate Indonesia Ray Edi Husi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Gimana kabar? Baik. Pak Edi, ini semua orang sekarang sepertinya mendorong pemerintah untuk segera membentuk bank tanah. Nah, kalau dari kacamata Anda sendiri, seberapa urgen sebetulnya keberadaan bank tanah ini? Kalau dari kita sebagai pengembang atau dari REI ya, kita melihat bahwa bank tanah ini memang perlu mungkin jangka panjang, tetapi untuk tahap awal ini lebih penting adalah bagaimana tata ruang ya. Tata ruang itu harus segera mungkin yang belum mungkin diselesaikan, yang sudah ada mungkin direview kembali, sehingga perlu ada zona-zona yang ditentukan oleh pemerintah yang hanya boleh membangun rumah-rumah bagi MBR. Jadi ketersediaan lahan untuk MBR itu sudah terakomodir di dalam tata ruang. Nah, dan tentunya juga dari tanah yang diakomodir, yang dicadangkan tersebut dengan dari tata ruang itu juga sudah dikunci harganya dengan NJOP yang mungkin lebih terjangkau. Jadi sehingga tidak bisa orang sesuka hati menaikkan harga lahan di situ, atau orang bisa menspekulasi lahan di situ. Nah, itu akan akhirnya ketersediaan lahan ini bisa lebih terakomodir. Oke, jadi kalau menurut Anda sebetulnya bank tanah sendiri bukan menjadi jawaban terhadap kebutuhan atau masalah backlog begitu perumahan khususnya untuk MBR. Gini, kalau bank tanah itu mungkin jangka panjang memang diperlukan, karena bank tanah itu kalau menurut saya di Indonesia sebenarnya sekarang pemerintah juga banyak memiliki lahan-lahan. Sebetulnya sudah ada begitu ya, mereka sudah dikuasai oleh pemerintah. Bukan dikuasai untuk membangun rumah murah, tapi maksudnya pemerintah sendiri punya aset tanah-tanah yang cukup besar di seluruh Indonesia. Tapi kan susah digarap atau susah dibangun karena ada ada peraturan-peraturan terhadap aset-aset itu yang tidak mudah ya untuk dijual atau dikerjasamakan dengan swasta, itu tidak gampang. Kecuali lahan-lahan tersebut pemerintah sendiri yang menggunakan dan yang membangun sendiri, ya tentu itu akan bisa, jadi akan lebih mudah ya. Tapi kalau swasta untuk mengambil lahan-lahan itu kan ada ketentuan-ketentuan, ada lahan yang mungkin persetujuan Menteri Keuangan atau Menteri Dalam Negeri ataupun DPRD atau DPR RI gitu. Oke, jadi kalau misalnya nanti misalnya bank tanah ada dan kemudian pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan aturan begitu ya, kerjasama antar pemerintah dengan lembaga swasta, pengembang swasta dan sebagainya, apakah ini kemudian juga bisa jadi jawaban asal aturannya tadi dipermudah begitu? Ya, kalau semua itu bisa diatur dengan lebih mudah dan lebih baik, saya pikir tentu bisa-bisa saja ya, asalkan instrumennya itu jelas. Karena kalau namanya bank tanah atau lahan ini dimiliki oleh pemerintah dan ditender untuk kebutuhan komersial, itu akan lebih gampang. Karena itu siapa yang kasih lebih baik, itu dia bisa dapat. Tapi kalau untuk rumah murah, justru nggak boleh yang paling tinggi yang dapat. Karena lahan itu harus betul-betul bisa terjaga harganya, dan akhirnya juga pembangunan di atas sana, di atas lahan tersebut, harga rumahnya juga betul-betul bisa terjangkau oleh masyarakat. Oke, artinya treatment untuk rumah MBR dengan rumah sektor menengah, sektor atas itu harus beda begitu ya. Nah, kalau begitu, kalau misal dari kacamata pengembang sendiri, kalau misal memang nanti ada bank tanah begitu, bagaimana kemudian keinginan dari pengembang untuk bekerja sama dengan pemerintah? Caranya seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Ya, saya belum terpikir soal itu, tapi saya pikir kalau umpamanya tanah ini dimiliki oleh pemerintah dan boleh dikerjasamakan dan sesuai aturan yang nantinya dibuat yang seperti Anda tadi sampaikan, ya tentu nggak jadi masalah ya. Nah, tetapi menurut saya tidak segampang itu, karena tentunya lahan-lahan yang tersedia ini akan diberikan kepada siapa yang berhak mendapatkan. Nah, sedangkan
pengembangnya begitu banyak, ya, kepentingannya begitu banyak, dan itu akan kecuali lahan-lahan tersebut yang disediakan oleh pemerintah itu bisa gampang umpamanya dijual kepada pihak-pihak swasta dengan sesuai aturan yang ada. Oke. Kalau itu akan bisa menjadi solusi kalau misalnya itu yang dipilih oleh pemerintah. Ya, tentu bisa. Kalau pemerintah mau, tentu bisa, tapi pemerintah harus bisa mengakuisisi lahan yang sebelum dijual kepada pihak pengembang, kan harus diakuisisi oleh pemerintah. Nah, saya pikir ya semua bisa, cuman untuk menuju ke sana itu perlu ada satu waktu yang cukup panjang. Ada willingness nggak ya dari pemerintah untuk mempermudah begitu aturan-aturan sehingga kemudian kerjasama dengan pengembang bisa jadi lebih mudah? Bukan hanya willingness ya. Kalau willingness, saya pikir pemerintah sekarang segala sesuatu yang baik buat bangsa ini mereka lakukan. Ya, tapi tentu dari sisi finansialnya, dari sisi pengelolanya dan lain-lainnya itu memang perlu waktu lah, saya pikir ya. Tapi kalau misalnya begini, kalau dilihat dari kacamata pengembang lagi begitu, kalau misalnya nanti memang lebih mudah untuk mendapatkan tanah dari pemerintah lewat bank-bank tanah begitu, artinya ini juga kan tidak mungkin juga bisa meningkatkan margin daripada pengembang sendiri, karena kan selama ini kan mungkin agak susah untuk membebaskan tanah dan sebagainya. Sekarang tinggal ngambil dari pemerintah, kalau misalnya peraturannya dipermudah. Kalau pengembang saya rasa bukan soal peningkatan margin. Kalau bangun rumah murah selama ini, anggota kami dari RE RE anggota kami itu 70% bangun rumah murah. Jadi bukan perkara itu ya, bukan masalah. Perkara itu, dan bukan perkara margin berapa banyak. Yang penting, karena kenapa? 70% itu perusahaannya justru perusahaan yang menengah ke bawah, yang pada umumnya mereka hitung kalau bisa kerja dan bisa untung, sungguh pun tidak banyak, mereka akan lakukan. Karena itu memang skalanya tidak terlalu besar. Ya, mereka lakukan. Jadi bukan karena margin ya, kalau saya pikir yang penting tidak rugi ya. Nah, tapi kalau ini nanti tanahnya dikontrol oleh pemerintah dan pemerintah bisa memberikan tanah yang lebih pasti harganya, tentu itu akan membantu kepastian daripada harga rumah ke depan ya. Oke, baik Pak Edi, kita harus break dulu sini, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.